hal ini kita bisa memahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, saya kadang-kadang kalau melihat matan kitab itu mata agak nggak bisa ya, maklumlah ya. Artinya wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya itu agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu di kemudian hari. Nah, itu surat Al-Hujurat ayat 6. Maksudnya di sini kan bukan berarti seorang ahli sejarah itu fasik, bukan, tetapi informasi yang dia terima, yang dia riwayatkan, terkadang berasal informasi itu yang dinukil oleh orang yang dia tidak kenal dari orang yang fasik informasi asalnya. Itu loh permasalahannya. Maka harus kita dalami secara detail. Nah, ayat ini sekilas memang bagi orang-orang yang yang apa namanya tidak mendalami terkait makna yang mendalam. Jadi dia akan memahami bahwa kok pakai ayat itu gitu nggak nyambung. Tapi ada informasi baru loh. Alhamdulillah berkat diskusi kemarin sama Jaini di YouTube. Jadi informasi tadi pagi ya, tadi sore lah ya. Jaini sudah insaf, taubat dan mengakui bahwa nasabnya Bani Ba'alawi itu memang tidak terdata di dalam kitab-kitab yang lebih tua dari Ali As-Sakron. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak yang tobat lagi. Amin ya Allah. Saya kapan Amin, saya? Allah. Itu tadi informasi tadi itu dari Jawa Timur. Ayolah yang Habib yang katanya alim-alim muncul dong. Masa Gak yang ada. lawan Kiai Habib Ahmad gak yang ada lawan alim di lubang pol semua, ilmunya di lubang pantat semua. Kalau kita perhatikan dengan seksama, nanti kita akan tahu betapa lucunya orang ini. Saya pakai bahasa lucu itu daripada pakai bahasa dungu ya, lucu saja. Kelucuan pertama, dia merasa lebih paham dari orang lain tentang ayat ini, sehingga dia bilang kalau memakai pemahaman yang mendalam begitu. Jadi dia bawa ayat tentang perintah kalau ada orang fasik membawa berita, maka kita harus tabayyun atau tasabbut. Karena ayat itu kalau di versi qiraah lain itu bukan fatabayyanu, tapi fatasabbatu ya, pakai fa ya, fatasabbatu. Maka perintahnya adalah tasabbut, memastikan secara akurat. Lalu kalau misalnya ada orang bilang ini ayat gak nyambung, dijelaskan oleh dia maksudnya bukan pembawa berita kepada kita, yaitu kitab-kitab ulama itu yang fasik. Bukan kita menuduh As-Sakhawi misalnya fasik, bukan kita menuduh Az-Zabidi fasik, bukan kita menuduh yang mengisbat Ba'alawi lah misalnya itu fasik, bukan. Tapi bagaimana kok masih pakai ayat ini? Karena ternyata bisa jadi mereka itu mengambil berita dari orang fasik. Waduh, berarti Sayyid ini berpikir ulama-ulama itu tidak mengamalkan ayat ini. Mereka tidak fasik, sehingga berita mereka kepada kita tidak masuk kepada ayat ini. Tapi mereka tidak tabayun, padahal mereka ngambilnya dari orang fasik, kan begitu. Kalau pakai logika sederhana, ini ayat adalah untuk kita ketika kita mendapatkan berita. Kalau kita sudah dapat berita dari bukan orang fasik, ya selesai masalah. Kan begitu logikanya. Sederhana tuh. Kita mendapatkan berita dari orang yang dia itu adil, adalah tidak fasik, ya kita terima beritanya. Kalau perkara ada perintah atau ada semangat untuk mencari kepastian, berarti nggak usah bawa ayat-ayat ini, Pak Kori. Ya, karena kalau Sayyid itu kan Pak ya, kalau bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia kan saja lah, kan bahasa Arab kan Sayyid kan Bapak. Pak Kori ya, kalau mau pakai ayat ini, kalau kita mengamalkan ayat ini, berarti kita menuduh mereka itu fasik. Begitu Pak Kori ya. Kalau misalnya oh enggak, mereka enggak fasik, tapi mereka menuduh mereka mengambil dari sumber orang fasik, berarti kita menuduh ulama-ulama itu tidak mengamalkan ayat ini. Yang mana itu? Apalagi misalnya semuanya merujuk kepada As-Sakron. As-Sakron yang fasik berarti. As-Sakhawi menukil dari As-Sakron. As-Sakron yang fasik. Tapi As-Sakhawi tidak mengamalkan ayat ini sehingga diambil walaupun fasik. Aduh Pak. Ya pantas lah As-Sakhawi oleh Bapak ini.
itu masih bagian awal ya, masih nggak berkaitan dengan yang atas. Saya hanya ingin meluruskan sengkleknya logika orang ini ya. Sekarang masuk kepada apa kaitannya ayat ini dengan ucapan orang ini pertama atau sebelumnya dan setelahnya. Sebelumnya dia bawakan ayat ini, perintah kalau ada orang fasik membawa berita, maka jangan langsung ditelan, tapi ditabayunkan. Sekarang kita cari tahu apa itu fasik yang dimaksud di situ. Bagaimana kandungan ayat itu? Jangan-jangan orang ini yang tidak bisa diterima beritanya. Jangan-jangan termasuk. Kan begitu Pak, kalau menelaah. Jangan-jangan ayat ini justru kita pakai untuk menolak ucapan orang ini. Apakah saya berarti menuduh orang ini fasik? Ya namanya jangan-jangan. Mari kita lihat apa itu fasik. Begitu ya. Jadi kronologisnya adalah ayat ini, kalau diterjemahkan secara harfiah, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka jangan langsung ditelan. Nanti kalau kalian langsung telan, ternyata beritanya hoax, kalian menimpakan keburukan kepada orang lain, lalu kalian menyesal karena menjadi korban hoax. Ini misalnya ada orang bawa berita Ba'alawi palsu-palsu, lalu kita menghujat-hujat, ternyata beritanya hoax, kita menimpakan keburukan kepada Ba'alawi dan kita menyesal. Kan begitu ya, bisa jadi begitu kan. Walaupun tidak perlu bawa-bawa ayat ini kalau masalah itu ya. Nah, itu kan salah satu gambarannya saja. Ada orang ngasih tahu ke kamu, bapak kamu atau tetangga kamu begini begitu, lalu kita tidak mengklarifikasi, kita langsung hantam, kita langsung pukul atau kita langsung timpakan keburukan, ternyata beritanya hoax. Maka kita menyesal. Nah, itu ya, diperintahkan oleh ayat itu untuk tasabut ya. Sekarang yang pertama, ini adalah perintah. Kalau ada orang fasik membawa berita ya, biar lebih fix kita bacakan di tafsirnya Al-Qurtubi yang langsung jangan-jangan gitu ya. Ini masuk kepada orang ini yang dimaksudkan di ayat itu, jangan-jangan ya. Ini saya ambilkan sebagian keterangan dari Imam Al-Qurtubi. Fi hadhil ayati dalilun. Ada di dalam ayat ini sebuah dalil atau petunjuk ala qabuli khobaril wahidi. Atas menerimanya berita dari satu orang ya. Idza kana adlan, apabila ada orang itu adalah adil. Adil itu maksudnya di sini adalah dia tidak fasik, dia orang baik-baik. Jadi walaupun satu orang yang membawa berita, kalau dia orang baik, kita percaya atau kita terima, begitu ya. Artinya nggak ada masalah kamu menerima berita dari satu orang selama dia itu orang baik. Makanya kalau dalam madzhab Syafi'i khobar ahad itu juga menjadi hujjah selama yang membawa khobarnya itu thiqah. Begitu juga dalam kitab nasab ya. Idza syahida khuttu nasabatin, kalau sudah ada satu saja nasabah ya, yang nulis ya, thiqatin tapi thiqah, umila biha, maka sudah dipakai khut itu atau bihi ya. Maka dalam nasab itu syahadah itu tidak mesti dua orang, satu orang cukup, tapi berupa ulama nasab syahadatu khutti nasabatin. Nah, begitu ya. Ada ikhtilaf, ada perdebatan dalam nasab itu. Kalau syahadah kan dua orang syahidnya. Gimana kalau kitab? Oh, kalau kitab nasab satu orang cukup. Karena dia thiqah. Thiqah itu bukan hanya adalah itu hanya salah satu dari thiqah. Adalah itu berarti emotional question, attitude, akhlak ya. Nggak celupar, nggak asal bacot ya. Yang kedua dobit, cerdas ya. Kalau bawa kitab itu paham ya. Tetapi kalau di sini bicara masalah berita disebutnya adalah saja. Jadi satu orang saja kalau dia sudah adalah, sudah dikenal sebagai orang baik, apalagi ulama membawakan berita, maka kita terima. Kemudian li'annahu, kenapa bisa begitu? Ya ini ya. Innama itu hasar Pak ya. Tapi karena innama ini hasar, nanti yang dihasar atau yang dikecualikan itu di belakang. Maka cara mengartinya begini. Innama umirofiha. Nah, kalau dibaca begitu boleh ya. Karena diperintahkan di dalam ayat itu bitasabbuti dengan mengklarifikasi atau tasabbut inda nakli khobaril fasiki. Hanyalah, nah, begitu ya. Ketika mau mengutip berita dari orang fasik. Jadi ayatnya kan diperintahkan kalau ada orang fasik bawa berita kamu tabayyun. Kebalikannya berarti kalau bukan orang fasik ya terima.
Ini kalau begini sesuai nggak kira-kira dengan spiritnya orang ini ya? Kitab nasab mau diobrak-abrik, seolah-olah itu orang fasik semua. Padahal kalau kamu pakai ayat ini, justru mereka bukan orang fasik, sehingga kita terima. Apalagi fikoh. Kalau asumsinya orang ini, tapi bisa saja mereka mengambil dari berita orang fasik. Oh, berarti ulama-ulama itu goblok. Dia nggak tahu ya. Dia nggak ngerti standar mengambil berita. Orang fasik ditulis dalam kitabnya gitu. Wah, itu bapak yang goblok, bukan ulama. Nggak mungkin ulama begitu ya. Mana ada ulama mau mengutip pendapatnya orang fasik? Atau jangan-jangan Asakron dianggap fasik karena dianggap memalsukan nasabnya. Wah, itu sih suuzon ya, udah buruk. Zong ya, kosong ya, pemahamannya buruk, kosong ya, suuzon namanya itu ya. Jadi yang pertama, justru spirit di sini adalah kita itu husnudzon, kita itu yakin kepada apa yang dikutip oleh ulama. Karena yang diperintahkan tabayyun itu adalah ketika yang membawakan berita itu adalah orang fasik. Nggak ada cerita, wah bisa jadi ulamanya ngambil dari berita orang fasik. Wah berarti kita tuduh ulama goblok. Dia nggak tahu ada ayat begini. Ya. Kemudian kelanjutan dari ucapan Imam Qurtubi ini adalah waman sabata fiskuhu batala qauluhu fil akhbari ijma'an. Barang siapa yang sabata sudah nyata-nyata fiskuhu kefasikannya, dia itu sudah memang orang fasik, batala maka batalah qauluhu ucapannya fil akhbari di dalam masalah membawakan berita. Walaupun ini ada tafsirnya ya, tidak mesti semua ucapannya ditolak. Ada hal-hal yang walaupun dia fasik masih bisa diterima, tetapi kita bicara yang ada di konteks di sini ya. Jadi kalau ada orang fasik menyampaikan berita maka itu batal, sehingga tidak bisa diterima. Artinya batal itu bukan langsung kamu tolak, tapi tidak boleh langsung diterima. Maka ada tabayyun, bisa jadi benar, bisa jadi salah, begitu ya. Jadi orang fasik itu nggak mesti dia selalu bohong, bisa aja dia sedang jujur. Maka kamu cari tahu, begitu ya. Ijma'an secara ijma'. Ini mempertegas kalau Syed Qori ini merasa atau memiliki asumsi jangan-jangan ulama atau bisa jadi ulama itu tidak fasik tapi mereka mengambil berita dari orang fasik. Padahal di sini sudah dijelaskan bahwa kalau beritanya orang fasik itu ijma' itu batal. Secara ijma'. Kalau ternyata misalnya ada orang fasik membawa berita dan ternyata masih ditulis oleh ulama, berarti itu sudah tabayyun ulama itu. Berarti sudah tasabbut dan ternyata benar. Itu logikanya Pak. Kecuali Bapak masih mau mengelak dan oh enggak, ulamanya itu enggak tabayyun. Lah, udah tahu ayatnya kalau ada orang fasik bawa berita suruh tabayyun. Kok ulama enggak mau tabayyun? Namanya ulama kok enggak mengamalkan ayat, gimana sih? Kan begitu ya. Gampang kan ya. Kenapa begitu? Kelanjutannya, li'annal khabara amanatun wal fisqah qarinatun yubtiluha. Ya. Kalau diatofkan kepada li'anna ya. Karena yang namanya berita itu adalah amanah dan kefasikan itu adalah tanda-tanda kebatalannya itu gitu ya. Artinya ini secara dasar orang membawa berita itu mesti berkaitan dengan yang membawa. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang dibawa gitu. Amanah itu kan titip sesuatu yang dipercayakan gitu. Sementara orang fasik itu memang kan tidak layak dipercaya. Berarti ada indikasi kuat beritanya itu batal. Maka bukan langsung diterima, tapi tabayyun begitu ya. Kemudian untuk menjawab jangan-jangan ayat ini cocok untuk orang ini. Jangan-jangan ya, saya tidak mau menuduh ya. Sekarang kita dengarkan dia bicara berbusa-busa itu tadi dengan kelompoknya itu. Yang pertama saya katanya klarifikasi atau dia mendapatkan berita. Saya bertobat. Itu bohong satu ya. Dan dia tidak tabayun ke saya. Walaupun nomornya saya blokir, ada di grup WA itu. Basul Masail Jawa Timur atau Nusantara itu ada di situ. Nggak tanya, nggak apa gitu. Jangan-jangan dia dapat berita dari orang fasik, dia nggak tabayun. Berarti kan menampar dirinya sendiri. Yang pertama. Yang kedua, saya pastikan itu bohong. Orang ini berarti menyampaikan sesuatu yang bohong.
Dia bilang saya dipanggil kiai, kiai besar. Ya. Kecuali mau berkelit, ya maksudnya gini, enggak, kita bicara dasarnya ya. Berarti kan itu bohong jelas. Yang kedua, enggak ada Habib yang alim, ilmunya dipantat di bol, itu kan kebohongan-kebohongan semua itu. Mana ada enggak ada Habib yang alim? Itu Prof. Quraish Shihab kurang alim apa? Terus Prof. Said Agil Munawar kurang alim apa? 1000 kali ilmu Said Qori ini di-upgrade belum tentu setara dengan mereka ya. Ini orang bisanya apa sih? Kan begitu ya. Terus banyak sekali yang dia taunya mungkin Habib-Habib itu Habib-Habib bocil aja yang ceramah keluar-keluar teriak-teriak itu aja mungkin ya. Atau jangan-jangan ngikut fatwanya Kiai Imaduddin, Habib Lutfi nggak alim gitu ya. Ya Allahu alam lah ya. Satu kelompok kan biasa wajar begitu ya. Tetapi kita anggap misalnya Said Qori itu menyampaikan itu ya. Berarti kan kebohongan. Ya. Berarti kan orang ini pendusta. Berbohong di depan publik. Dia pertontonkan kebohongan di depan publik. Itu 2 indikator berarti. Yang pertama kadzab, pendusta. Yang kedua mu'linud dzambi. Dia pertontonkan kedustaannya atau kebohongannya. Itulah fasik dalam ayat itu ya. Kalau tidak percaya saya mau buktikan. Coba perhatikan, ini masih dalam tafsir yang sama, tafsirnya Al-Qurtubi, tapi ini bagian sebelumnya ya. Dan masih menafsirkan ayat yang tadi itu. Qala Ibnu Zaid wa Maqatil, berkata Ibnu Zaid dan Maqatil, wa Sahal dan juga Sahal bin Abdullah, al-fasiku al-kadzab. Yang dimaksud dengan al-fasik, al-kadzab adalah pendusta yang selalu berbohong. Ya kita perhatikan saja. Asal A dibilang B, suka mengada-ngada gitu ya. Berbohong kan. Wa qala Abul Hasan Al-Warraq, sedangkan Abu Hasan Al-Warraq berkata, huwa al-mu'linu bidzambi. Fasik itu adalah orang yang mempertontonkan dosa. Ya, kalau kebohongan itu dosa dipertontonkan, enjoy sekali gitu ya, berkuar-kuar ya. Bisa jadi kan masuk, walaupun ya enggak lah ya. Maksudnya di sini mungkin adalah termasuk orang yang enggak ada malunya minum khamr di depan orang gitu. Biasa menceritakan keburukannya, berzina, mencuri, atau dia pertontonkan dosa-dosanya di depan orang, enggak ada malunya begitu ya. Kemudian waqala Ibnu Thahir, ya Ibnu Thahir berkata, fasik itu siapa? Alladzi la yastahi minallahi. Orang yang tidak punya rasa malu kepada Allah. Ya ini kan sepaket ya. Pendusta itu berarti kan sudah berulang-ulang dusta. Dusta itu kan dosa. Dia pertontonkan kepada orang. Karena tidak ada orang berdusta itu sendirian. Berdusta itu mesti kepada orang lain toh. Ya, kepada masyarakat, kepada siapa? Pendusta ya. Tukang membual. Itu masuk kepada kategori al-fasik. Ini sinergis ya. Kenapa dipertegas pendusta? Karena tadi kan dibilang al-fisku itu korinatu batlani khobarihi. Jadi kefasikan itu adalah tanda-tanda bahwa beritanya itu batal gitu. Kenapa? Karena ya fasik itu pendusta kan begitu. Namanya pendusta ya kita tolak ucapannya begitu ya. Kemudian yang kedua mu'linudzam. Ya kan namanya orang berdusta kan mempertontonkan dosa tuh. Nggak ada malunya dia. Ya dosa kan banyak. Sinkron juga dengan yang ketiga, berarti dia nggak tahu malu ya. Nggak tahu malu kepada Allah, nggak ada takutnya ya. Kita tahu bahasa tidak malu itu artinya mesti tidak sesuai dengan aturannya. Tidak tahu malu di depan manusia berarti dia tidak hidup sebagaimana mestinya. Maka kita tahu bahasa malu itu adalah al-haya'u minal iman, itu karena batasan orang itu, malu itu membuat dia terkontrol perilakunya. Tidak malu kepada Allah ya berarti serampangan hidupnya ya. Idza kunta lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak tahu malu ya sudah berbuat apa saja begitu ya. Nah, itulah indikasinya orang-orang fasik begitu, tidak punya rasa malu ya. Orang tidak malu kepada Allah itu mungkin masih secara tertutup, tetapi secara terbuka mungkin malu kepada manusia. Tetapi ada juga yang dua-duanya nggak ada tahu malu gitu. Kepada Allah nggak malu, kepada manusia juga nggak malu gitu ya. Wah itu udah repot ya. Setidaknya tidak malu kepada Allah itu masih malu kepada manusia gitu. Tidak malu kepada Allah itu maksudnya mungkin fisirih ya. Ketika sendirian mungkin dia melakukan banyak dosa, walaupun ketika di depan orang dia masih ada malunya. Itu masih lumayan ya. Daripada udah nggak ada malu sama sekali, wah repot itu ya.
Tapi saya tidak mau bilang Sayyid Qori fasik, enggak lah ya. Setidaknya jangan-jangan gitu saja ya. Saya juga tidak mau menuduh lah ya. Ini sebatas pengetahuan saja, informasi saja ya. Bahwasanya cara memahami ayat itu seperti itu, dibacakan tafsirnya, bukan nebak-nebak, sosok merasa paling paham, bukan ya. Itu justru indikator kalau tidak paham ya. Allahumma tidak ada